Naswa, Assalamualaikum Naswa. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabar Naswa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Naswa nih, Kak Abu Asad mau tanya-tanya juga sama kayak Sakif nih. Baik, buat Naswa nih, Kak Abu Asad mau tanya Naswa. Naswa tahu gak apa itu ibu persusuan? Ibu yang menyusui selain ibu kandung ya? Ibu yang menyusui selain ibu kandung. Betul. Terus kenapa Rasulullah SAW itu diserahkan kepada ibu persusuan? Kenapa coba? Tahu gak? Agar sehat dan kuat. Iya. Agar sehat dan kuat. Masya Allah. Tahu gak Naswa siapa-siapa aja ibu persusuannya? Halimah. Halimah Sa'diyah. Terus siapa lagi? Nggak tahu. Ada apa Rasulullah SAW ini adik-adik punya ibu persusuan. Yaitu kurang lebih ada 3 ibu persusuan adik-adik. Ada berapa adik-adik? Ada 3 ibu persusuan. Ada 3. Ya. Siapa aja adik-adik ibu persusuan tersebut? Kita akan bahas. Dan akan ngobrol sama Naswa terus nih. Naswa sabar ya. Kamu akan tanya-tanya sama Naswa. Naswa, tadi Naswa bilang Alimah. Tapi tahu gak Naswa, usia berapakah Rasulullah SAW diberikan kepada ibu persusuannya? Tahu tidak? 6 bulan sampai 2 tahun. 6 bulan sampai 2 tahun. Baik, kita bahas ya. Menarik sekali ya. Adik-adik, Nabi Muhammad SAW, the last prophet kita ini adik-adik. Beliau ini adik-adik dilahirkan, dan ketika beliau lahir adik-adik pada usia hari ke-7 kalau tidak salah adik-adik ya, bersejarah. Itu Nabi Muhammad SAW sudah diasuh dan juga disusui yang pertama kali oleh ibu persusuan. Siapa dia? Yaitu Ummu Aiman. Siapa adik-adik? Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah ibunya persusuannya Rasulullah SAW. Bahkan adik-adik Ummu Aiman ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dianggap sebagai ibunya setelah ibu Rasulullah SAW yaitu Aminah. Dan Rasulullah SAW selalu mengunjungi beliau adik-adik. Sampai ketika Rasulullah wafat, Ummu Aiman masih hidup. Pernah ketika adik-adik Ummu Aiman ini adik-adik ketika didatangi oleh Abu Bakar, Umar, lalu kemudian Ummu Aiman menangis. Kenapa kata dia? Aku bukan menangis karena sedih wafatnya Rasulullah, tapi aku menangis karena telah terputusnya wahyu. Sehingga kita tidak lagi mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dikabarkan lagi oleh Rasulullah SAW. Kedua adalah yaitu salah satu maulanya Abu Lahab. Siapa adik-adik? Maulanya Abu Lahab. Ya. Setelah itu baru diasuh oleh Halimah binti Abi Dzuaib As-Sa'diyah. Siapa adik-adik? Halimah binti Abi Dzuaib As-Sa'diyah. Nah, ada ceritanya adik-adik. Tadi juga Sakif sudah cerita tuh tentang ketika diasuh sama Halimah, kemudian kambing-kambing yang nggak punya susu jadi banyak air susunya adik-adik ya, dan sebagainya. Tapi ternyata kisah ini Sakif ya, kisah ini ternyata tidak ada riwayat yang sahihnya Sakif. Ya. Ini kisah-kisah yang dimasukkan oleh para penulis Sirah Nabawiyah, tapi dijelaskan oleh para ulama. Kisah ini tidak sahih ya, tapi yang benar adalah kisahnya yaitu tentang Halimah binti Sa'diyah hanya yang terjadi yaitu ketika terjadinya pada adik-adik pembedahan dada. Nanti Kak Abbas akan ceritakan buat adik-adik ya. Nah, adik-adik, ketika itu kisahnya gini adik-adik, ya. Orang-orang Arab itu punya kebiasaan adik-adik kalau mereka punya anak yang lahir, mereka anaknya ini harus disusui oleh orang-orang desa. Orang-orang desa adik-adik. Kenapa? Karena kata mereka orang-orang kota, itu kan Nabi Muhammad kan lahir di kota adik-adik. Nabi Muhammad SAW lahir di kota. Orang-orang kota itu lemah, punya penyakit banyak adik-adik. Nggak tahu ya, itu anggapan mereka punya penyakit, lemah, bahasanya kurang bagus gitu adik-adik. Makanya sama kakeknya Abdul Muthalib adik-adik dititipkan, dicarilah ibu persusuan, bukan dititipkan, dicari dari orang-orang desa. Dan adik-adik waktu itu Halimah nggak mau adik-adik. Awalnya Halimah nggak mau.
nggak mau menyusui Rasulullah karena tahu Rasulullah anak yatim, nggak punya bapak. Tapi kemudian qadarullah adik-adik, memang sudah takdir Allah adik-adik ya. Tiba-tiba Halimah melihat orang-orang sudah punya bawa anak-anak persusuan. Kemudian Halimah pun mendatangi ibunya Rasulullah Aminah dan mau menyusui. Ya, akhirnya dibawa Rasulullah, adik-adik Rasulullah SAW ke desanya Halimah binti Abu Zaib As-Sa'diyah, atau dikenal dengan Halimah ya As-Sa'diyah. Ya, Halimah Sa'diyah. Halimah itu Sa'diyah lah yang menyusui Rasulullah sebagai ibu persusuan. Itu adik-adik. Nah adik-adik, ada peristiwa ini adik-adik. Peristiwa apa adik-adik? Peristiwa yang terjadi ketika Halimah menyusui Rasulullah SAW dan mengasuhnya adik-adik. Jadi ketika adik-adik Rasulullah SAW itu sudah diasuh dengan waktu yang lama adik-adik ya. Waktu yang lama. Yaitu terjadilah namanya apa adik-adik? Suatu peristiwa yang dikenal dengan peristiwa syakus sadr ya adik-adik. Yaitu syakus sadr, yaitu artinya pembedahan dada. Jadi dibelah dadanya Rasulullah adik-adik ya. Dibelah dari Rasulullah. Jadi adik-adik, Rasulullah SAW ini pernah dibelah dadanya sebanyak 2 kali. Ada yang mengatakan 3 kali adik-adik. Ada yang mengatakan 3 kali. Yang pertama ketika berusia 4 atau 5 tahun, yang ketika itu adik-adik Rasulullah diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Contohnya gini adik-adik ceritanya. Ketika namanya adik-adik kan namanya anak kecil kayak adik-adik kan, suka main di luar adik-adik ya. Tiba-tiba ketika itu kata Rasulullah, aku bermain di luar bersama teman-temannya adik-adik. Lalu tiba-tiba didatangi oleh 2 orang. 2 orang tubuhnya besar adik-adik. Ya. Tubuhnya besar 2 orang. Lalu kemudian 1 orang ya menentangkan aku di bawah, ya tentang ini adik-adik, ya, tentang di bawah, kemudian dibelahnya dadaku, ya adik-adik, dibelah dadanya adik-adik. Dari siapa adik-adik? Ya, dadanya Rasulullah SAW dibelah, kemudian dikeluarkan hatinya Rasulullah adik-adik, kemudian dicuci di atas baskom yang berwarna merah, berwarna emas, warna merah lagi, yang terbuat dari emas adik-adik ya, yang terbuat dari emas, dan airnya adalah air Zam-Zam, lalu dicuci. Lalu kemudian adik-adik, ternyata 2 orang ini adalah salah satu malaikat Jibril. Yang membelah adalah malaikat Jibril. Yang mengeluarkan hatinya Rasulullah dari dadanya, kemudian dicuci pakai air Zam-Zam di atas bejana yang terbuat dari emas adik-adik. Adalah juga malaikat Jibril alaihissalam. Nah kemudian adik-adik, kata malaikat Jibril, dikeluarkan ada segumpal daging adik-adik. Segumpal darah ya, atau segumpal daging adik-adik ya. Dikatakan katanya daging ini kemudian sama malaikat adik-adik diambil lalu dibuang. Kata malaikat, hadza hadzus syaitani minka. Ini bagian dari miliknya setan yang ada dalam tubuh kamu.